Sebagai satu-satunya dan pertama perguruan tinggi swasta di luar Pulau Jawa yang terakreditasi institusi A dari BAN PT, Universitas Muslim Indonesia selalu unggul dan terpercaya dalam menghasilkan lulusan berkualitas dan berprestasi. Tahun ini Universitas Muslim Indonesia melakukan penerimaan secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulian Stambuk 083 2019 0219. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu metode penelitian agribisnis. Selanjutnya bab 1, latar belakang. Yang pertama, sektor pertanian yang cukup penting kepadanya dalam pembangunan nasional adalah subsektor perkebunan. Komoditi perkebunan yang banyak dilestarikan dan ditingkatkan oleh industri kecil adalah gula merah yang berbahan baku nira, hasil sadapan dari pohon aren. Kedua, pohon aren mulai bisa disadap pada usia 5 tahun dan masa produksi antara 10 sampai 20 tahun dan bisa menghasilkan 10 sampai 15 liter nira aren setiap hari. Yang terakhir, usaha gula aren merupakan mata pencarian, diharapkan mampu memberikan pendapatan harian begitu bagi para petani. Urusan masalah yaitu bagaimana keragaman usaha pembuat gula aren dan berapakah nilai tambah dalam agroindustri gula aren dan berapa besar keuntungan yang didapat dalam pengolahan gula aren. Tujuan penelitian: keragaman usaha pembuatan gula aren dan berapa nilai tambah dalam agroindustri gula aren dan berapa besar keuntungan dalam pengolahan gula aren. Kegunaan penelitian yaitu penelitian sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pemahaman penulis mengenai teknis pengolahan gula aren dan serta nilai tambah produksi gula aren. Pelaku usaha industri sebagai bahan informasi tentang teknis pengolahan dan analisis nilai tambahan produksi gula aren sehingga diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan usaha. Selanjutnya bab 2, tinjau teoritis. Aren atau enau merupakan salah satu jenis tanaman palma yang potensial dan dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis, termasuk di Indonesia. Dalam literatur bahasa Inggris disebut sugar plum, gemoti plum, dan aren plum. Sesungguhnya tanaman aren sudah sangat lama dikenal di Indonesia dan tingkat dunia. Di Indonesia, aren diberi nama ya berbeda antara daerah. Misalnya di Sunda disebut kaun, aren di Jawa dan Madura, serta bakjuk di Aceh. Sementara untuk masyarakat Minangkabau disebut anaun. Pohon aren memiliki manfaat dan nilai ekonomis yang tinggi. Selain sebagai tanaman konservasi, hampir seluruh bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk seperti gula aren, sumber pati, dan bahan kerajinan dan perawatan rumah tangga. Gula aren berasal dari nira dari tandang bunga jantan pohon enau yang akan tumbuh mulai dari ruas paling atas secara teratur menurun sampai ke ruas paling bawah. Sementara bunga betina yang menghasilkan buah kolang-kaling hanya tumbuh pada ruas-ruas paling atas. Usia produksi aren sebagai penghasil nira bisa mencapai 10 tahun lebih. Usia sadap mulai bunga bisa sampai 6 bulan. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian dilakukan oleh Fakultas Pertanian Universitas Murai Kudus dan laporan perkembangan gula merah menjelaskan bahwa gula bagi masyarakat Indonesia mempunyai arti yang sangat strategis. Ini tercermin dalam kebijakan pemerintah yang menetapkan bahwa gula merah adalah salah satu dari bahan pokok untuk kebutuhan rakyat. Dari semua hasil yang diperoleh dari pohon kelapa, nira kelapa, dan produk olahannya yang menjadi produk unggulan. Produk olahan nira kelapa berupa gula merah nilainya paling tinggi dibandingkan gula merah lainnya. Para petani gula merah masih mengolahnya secara tradisional yang dicetak dalam bentuk setengah lingkaran dan juga silinder. Gula merah merupakan gula murni yang tidak menggunakan bahan kimia pengawet. Selanjutnya, kerangka pikir penelitian. Benih aren memiliki sifat
dormansi yang disebabkan oleh kulit benih yang tebal dan keras, sehingga air dan gas-gas yang dapat membantu proses perkecambahan tidak dapat masuk ke dalam biji. Dalam pengembangan produksi tanaman aren, dormansi pada benih merupakan suatu hambatan yang nyata. Dormansi penghambat proses perkecambahan pada benih, sehingga benih memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat berkecambah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya berkecambah tanaman aren sangat rendah dan beragam, yaitu 10-65% dalam waktu yang diperlukan untuk memulai berkecambah, yaitu sekitar 4-6 bulan. Maka dari itu diperlukan upaya teknik pematahan dormansi pada benih aren sangat diperlukan, sehingga dapat meminimalisir waktu pembibitan tanaman aren. Selanjutnya hipotesis, yaitu terdapat pengaruh skarifikasi yang dikombinasikan dengan perendaman biji aren dalam larutan H2SO4, HC1, dan GA3 terhadap viabilitas benih aren, dan akan didapat teknik pematahan dormansi benih yang paling baik untuk meningkatkan viabilitas benih aren. Selanjutnya bab 3, metode penelitian, penentuan lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Pemilihan tempat dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan Desa Tompo Bulu merupakan salah satu daerah yang banyak menghasilkan tanaman aren. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2022. Penentuan sampel. Penelitian ini dilakukan pada petani aren di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Populasi penelitian ini adalah petani yang mengusahakan produk yang berasal dari tanaman aren. Pengambilan responden dilakukan dengan metode sampling instantal. Sampling instantal merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Sampel diambil dari beberapa orang petani tanaman aren. Selanjutnya pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam dan informan kunci, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur di perpustakaan, BPS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan instansi lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya, analisis data. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan dua cara, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif diolah dan dijadikan dalam bentuk tabel, dan data kualitatif dipaparkan dalam bentuk uraian guna mendukung data kuantitatif. Hal yang pertama kali dilakukan dalam mengolah data adalah menyusun daftar variabel-variabel yang akan ditabulasikan ke dalam tabel yang telah disiapkan. Selanjutnya, definisi operasional, yaitu penelitian ini menggunakan beberapa istilah dan beberapa variabel untuk menghindari perbedaan persepsi dari berbagai istilah, maka perlu adanya batasan untuk mempermudah pemahaman mengenai bahasan dalam penelitian ini. Selanjutnya output. Selanjutnya bahan baku. Dan bahan baku adalah nira hasil sedapan dari pohon aren dan dihitung dalam satuan kilogram. Bahan baku dikonversikan dari liter menjadi kilogram. Yang terakhir, tenaga kerja dikonversikan dalam jam kerja orang dan disesuaikan berdasarkan standar upah yang berlaku di agroindustri gula, semut, simanis, dan dinilai dalam satuan rupiah. Sekian dan terima kasih.